Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Selain memberikan amanat, Panglima TNI beserta Kapolri juga melakukan pemeriksaan kesiapan pasukan dan perlengkapannya. Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto mengatakan, pengamanan dibagi dalam 3 ring atau penjagaan. Ring 1 dijaga pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres, ring 2 dikawal pasukan TNI, dan ring 3 dijaga pasukan TNI dan Polri. Sebanyak 30.000 personil TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, termasuk tamu negara yang akan hadir. Dan kami semua menyatakan bahwa Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara yang diwakili oleh Wakaso menyatakan siap untuk melaksanakan tugas pengamanan tersebut. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Ma'ruf Amin digelar di Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 20 Oktober 2019. Baik DPR maupun MPR telah siap melaksanakan perhelatan akbar setiap 5 tahun sekali ini. Pelantikan akan dihadiri tamu-tamu negara seperti Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya, serta 17 utusan dari negara-negara sahabat. Sementara itu, polisi memastikan tidak akan mengeluarkan izin jika ada kelompok massa yang akan berdemonstrasi sejak 15 Oktober hingga 20 Oktober 2019. Larangan ini dilakukan untuk menjaga keamanan sebelum dan selama acara pelantikan Presiden. Apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu. Ya, sampai itu. Ya. Mulai besok sudah kita berlakukan. Ya. Setelah tanggal 20 kan aspirasi seseorang boleh disampaikan seperti itu ya. Larangan unjuk rasa ini bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya berlangsung demo besar-besaran ke gedung DPR RI menolak pengesahan revisi Undang-Undang KPK serta menolak pengesahan RKUHP. Aksi yang semula damai berubah brutal. Pendemo terlibat baku hantam dengan polisi. Di Jakarta, 2 orang pendemo meninggal dunia akibat luka-luka, sementara korban luka lebih dari 100 orang. Ratusan orang ditangkap karena disangka sebagai pelaku kerusuhan. Namun sebagian besar telah dipulangkan karena mayoritas merupakan pelajar atau anak di bawah umur. Wahai Presiden, kami yang baru. Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo mengaku telah merampungkan susunan kabinet barunya. Kabinet barunya ini akan diumumkan usai pelantikan atau 1 hari setelah pelantikan. Jokowi beberapa kali menyebutkan kabinetnya akan diisi lebih banyak kalangan muda. Tanya itu, warga Papua dipastikan akan menduduki jabatan menteri di kabinet baru Jokowi ini. Sudah lengkap Pak, 34 sudah rampung Pak, susunan kabinet. Diumumkannya kapan Kak? Nanti setelah pelantikan atau beberapa hari kemudian Pak pengumumannya? Di hari yang sama dengan pelantikan mungkin atau? Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin sehari setelah pelantikan. Insya Allah semuanya akan kita. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kali ini memang bisa disebut yang paling panas. Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersaing ketat dan keras demi memperebutkan orang nomor 1 di Indonesia. Pertarungan keduanya bahkan hingga menimbulkan perpecahan di masing-masing pendukungnya dengan memunculkan istilah cebong dan kampret. Pemilu akhirnya dimenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dengan selisih suara hampir 17 juta. Namun tim pemenangan Prabowo Subianto menolak hasil pemilu dan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengikat dan final ternyata tetap memutuskan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu. Tetapi politik tetaplah politik yang selalu bergerak dinamis. Prabowo dan Jokowi bertemu untuk mendinginkan situasi. Sejak pemilu, Jokowi dan Prabowo telah beberapa kali berjumpa. Terakhir, Prabowo dan Jokowi bersua ketika Prabowo melakukan safari politik 11 Oktober lalu. Prabowo kepada Jokowi mengaku siap jika kadernya diminta sebagai menteri.
Tetapi jika tidak masuk dalam kabinet kerja Jokowi, Prabowo memastikan partainya tetap loyal sebagai penyeimbang untuk kemajuan bangsa. Kalau kami diperlukan, kami siap. Kami akan memberi gagasan yang optimis. Kami yakin Indonesia bisa tumbuh double digit. Kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat. Kami ingin membantu, kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai apa istilahnya check and balance, sebagai penyeimbang. Joko Widodo untuk kedua kalinya akan memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Tugas berat menanti di pundaknya, bahkan persoalan politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Selamat melanjutkan tugas Bapak Presiden. Tim Liputan, JAK TV. Tak pandang bulu pasti. Selamat jumpa pemirsa di program Suara Jakarta JAK TV di edisi akhir pekan ini hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019. Saya Sela Wangkar akan bersama Anda dalam 1 jam ke depan. Nanti kita akan bahas bagaimana jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, di mana sudah mencapai puncaknya rangkaian dari pemilihan Presiden, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2019 esok. Presiden Joko Widodo akan dilantik untuk periode kedua bersama dengan Kiai Haji Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Kita akan bahas mengenai jelang pelantikan ini bersama dengan narasumber kami. Malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio, yaitu dengan Bapak Ahmad Taufan Damanik. Beliau adalah Ketua Komnas HAM. Selamat malam Pak Taufan. Selamat malam. Terima kasih bersama kami, dan kami juga masih menantikan nih Pak ya, dua narasumber kami malam hari ini, Pak Refli Harun dan juga Pak Indria Samego. Mudah-mudahan bisa segera bergabung ke studio pada malam hari ini. Baik Pak Taufan, tadi yang dalam VT sebelumnya sudah kita lihat bersama bahwa dalam jelang pelantikan ini begitu ya, sudah mulai banyak tokoh-tokoh yang datang begitu ke pihak Pak Jokowi untuk ya mungkin ada semacam komunikasi politik berkaitan dengan bagaimana pemerintahan yang baru. Dari kacamata Pak Taufan sebagai seorang Komnas HAM. Ya, kalau bagi Komnas HAM, karena ranah kita adalah hak asasi manusia ya, yang tentu saja paling kita tunggu-tunggu adalah siapa yang akan menjadi Menko Polhukam. Kemudian karena itu Jaksa yang Agung. paling berkaitan dengan Komnas HAM. Iya, sebetulnya bidang ekonomi juga iya, karena kalau kita bicara hak ekonomi sosial budaya itu akan terkait dengan Kementerian Ekonomi. Tapi yang paling banyak sekarang kita tangani berdasarkan pengaduan kasus yang ini tentu saja yang terkait dengan Menko Polhukam ya. Selama ini misalnya ada 10-an berkas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang berat masa lalu misalnya, itu sampai hari ini kan belum dituntaskan. Dan kalau pengalaman yang sebelumnya itu mentoknya ya di Kementerian Polhukam dan Jaksa Agung gitu. Ini terjadi terus tarik-menarik berkas yang sudah kita kirimkan itu. Belum lagi kemudian ada kasus-kasus baru ya. Kami baru pulang misalnya melakukan pemantauan investigasi dari kasus Wamena. Yang Wamena Papua ya. Setelah kita juga kumpulkan fakta-fakta dari kasus-kasus sebelumnya, yang dimulai dari peristiwa Surabaya dan berlanjut sampai yang paling tragis adalah kasus Wamena, di mana ada puluhan orang. Bahkan terakhir kami 2 hari yang lalu dapat informasi dari fakta lapangan yang kami temukan, bahkan jumlah yang selama ini disebut 33 itu, lebih banyak. Itu ada banyak lagi korban yang yang juga jatuh, terutama dari masyarakat-masyarakat yang ikut terlibat dalam demonstrasi itu, dan itu perlu diinvestigasi. Baik, jadi menurut Pak Taufan sekarang saat ini yang paling urgent untuk diselesaikan oleh kabinet yang terpilih nanti itu adalah kasus Wamena terlebih dahulu sebelum tanpa menghiraukan. Sebelumnya dalam periode yang pertama ini ya, kami sudah berkali-kali ada 3 isu paling pokok, isu strategis. Pertama soal penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Itu termasuk Wamena Wasior di Papua. Kemudian yang kedua adalah soal konflik agraria. Ya. Sebelumnya konflik agraria ini terkait dengan ada misalnya pertambangan, perkebunan, dan lain-lain ya, yang kemudian terkait dengan perebutan sumber daya alam. Tetapi di dalam 4 tahun lebih pemerintahan Pak Jokowi, karena beliau ini termasuk yang paling gencar misalnya membangun infrastruktur, juga ternyata menimbulkan problem agraria. Ketika bangun bandara, jalan tol, dan macam-macam itu juga ada persoalan-persoalan agraria.
Dan masih sampai sekarang ini masih banyak yang juga belum terselesaikan, meskipun juga ada yang sudah bisa diselesaikan dengan jalur mediasi dan lain-lain. Nah yang ketiga, yang ini tren baru sebetulnya. Tren baru bukan berarti kasus baru, kasusnya sudah ada lama, tapi semakin hari kelihatan semakin meningkat, yaitu soal kecenderungan intoleransi dan ekstremisme yang kemudian menimbulkan persekusi, diskriminasi pada kelompok-kelompok, terutama pada kelompok minoritas. Intoleransi ini baru mulai muncul ketika di masa pemerintahan Pak Jokowi. Sudah ada sebelumnya, cuman trennya meningkat. Nah, dari pengaduan-pengaduan dan kasus-kasus yang kami dapatkan dan kami tangani, baik kaitan dengan agama, suku, ras dan lain-lain ya. Itu yang mengkhawatirkan bagi kita. Juga ada kecenderungan membangkitkan sentimen-sentimen identitas yang kemudian berdampak kepada ada persekusi, kekerasan. Pilpres yang lalu kan membuktikan itu ya, ketegangan yang dimunculkan, hoax, propaganda, berita kabar kebencian misalnya, yang itu selalu menggunakan sentimen-sentimen keagamaan, sentimen etnik, yang kemudian menimbulkan bahkan apa yang kita sebut sebagai politik kekerasan. 21, 22, 23 Mei yang lalu di Jakarta dan di beberapa kota termasuk di Pontianak itu sangat mengkhawatirkan kepada pihak kepolisian, pemerintah selalu kita katakan hati-hati, ini satu peristiwa di mana demokrasi kita itu sudah mulai masuk kepada apa yang kita sebut sebagai politik kekerasan. Dan kalau kita tidak mencermatinya dengan baik, mengatasi dengan baik, bukan tidak mungkin dia akan merebak ke berbagai tempat. Nah, sekarang terjadi September ada demonstrasi mahasiswa yang sebetulnya ideal ya, mereka mempersoalkan RUU KPK atau kecurigaan pelemahan KPK. Yang terjadi apa? Di beberapa kota ada kerusuhan-kerusuhan, penyusupan-penyusupan. Nah, selain itu tentu saja yang di Papua yang dipicu oleh rasisme yang terjadi di Surabaya, tapi karena lambat menangani kemudian merebak ke berbagai kota. Dan sekarang eskalasinya juga sangat sulit untuk diredakan. Gitu. Baik, 3 hal tadi Pak ya, pelanggaran HAM berat, konflik agraria dan juga mengenai intoleransi yang makin cenderung meningkat dan meluas. Spesifik adalah soal Papua. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini Pak Taufan. Kami akan kembali bersama Anda pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.